Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3611. Liam menyadari James Smith sepertinya menghadapi kesulitan. Dia sama sekali tidak marah karena terlambat. Sebaliknya, dia mengangguk dengan sangat pengertian, dan berkata dengan sopan, "Tidak apa-apa, Tuan Smith, jangan khawatir." "Terima kasih." James Smith berterima kasih padanya, tersenyum sopan, lalu duduk di depan Liam. Keduanya memesan makanan secara acak, dan James Smith bertanya kepada Liam, "Tuan Weaver datang jauh dari China, apakah ada yang penting?" Liam tersenyum dan berkata, "Tuan Smith seharusnya sudah mendengar tentang Jiuxuan Pharmaceutical kami, bukan?" "Aku pernah mendengarnya." Smith mengangguk dan berkata, "Kamu memiliki obat yang sedang diaudit oleh FDA kami, kan?" "Ya," Liam menjawab, "siklus audit sudah lama berlalu, dan belum memasuki tahap selanjutnya. Saya ingin berkonsultasi jika ada cara untuk mempercepat." Smith sangat malu dan berkata, "Pemeriksaan FDA terhadap obat-obatan impor sangat ketat sekarang. Prosesnya sangat panjang, dan saya tidak dapat memberitahu Anda dengan jelas apakah memenuhi standar kami atau tidak dan apakah dapat disetujui setelah melalui semua proses." Liam menjelaskan, "Tuan Smith, ramuan obat paten China kami sangat aman. Tidak ada efek samping yang beracun, dan khasiatnya sangat bagus, bisa dikatakan efektif. Mungkinkah obat ini ditolak oleh FDA?" Smith mengangguk dan berkata, "Kami menerima banyak permohonan obat dari negara-negara timur dalam beberapa tahun terakhir. Kebanyakan adalah obat paten China yang Anda sebutkan. Selain dari China, juga ada Jepang dan Korea Selatan yang mengajukan banyak permohonan. Tetapi kebanyakan ditolak." Liam bertanya dengan bingung, "Mengapa begitu?" Smith berkata dengan sangat serius, "Tuan Weaver, persyaratan pengujian dan audit pengobatan barat kami sangat berbeda dengan pengobatan tradisional timur. Salah satu poin yang sangat penting adalah harus ada uji farmakokinetik yang jelas. Anda harus memberitahu kami dengan jelas apa bahan aktif obat ini, bagaimana obat ini bekerja, dan efek apa yang ditimbulkan. Anda juga harus memberitahu kami apakah obat ini beracun bagi organ tubuh, terutama hati dan ginjal. Juga berapa lama siklus metabolisme bahan-bahannya di dalam tubuh. Kalau ini tidak jelas, kami bisa mengizinkannya memasuki pasar Amerika." Liam berkata, "Banyak obat Tiongkok memiliki resep yang sangat rumit. Komponen dalamnya juga sangat rumit. Tidak seperti obat barat, yang sebagian besar merupakan obat kimia. Seringkali hanya ada satu bahan aktif, seperti penisilin dan aspirin. Rumus molekul dapat mencerminkan komposisi yang sebenarnya. Akan sulit bagi semua obat paten Tiongkok untuk memenuhi persyaratan barat. Apa kita tidak bisa mencari titik temu sambil mempertahankan perbedaan?" Smith menggelengkan kepalanya dan berkata, "Maaf, Tuan Weaver, kami tidak dapat mencari titik temu sambil mempertahankan perbedaan dalam hal ini. Regulasi adalah regulasi. Pada prinsipnya, semua obat yang ingin memasuki pasar AS harus mematuhi semua aturan kami. Jika tidak, maka tidak dapat dipasarkan." Liam berkata, "Obat kami sangat efektif, yang diakui oleh semua pasien, dan merupakan obat terlaris di banyak negara. Sejauh yang saya tahu, banyak pasien Amerika telah membeli pil perut Jiuxuan kami melalui agen pembelian. Metode ini memakan waktu lama dan juga lebih mahal. Mereka semua berharap FDA mengizinkan obat tersebut memasuki pasar AS secepat mungkin." Smith menggelengkan kepalanya dan berkata, "Banyak pasien sendiri tidak dapat mengatakan obat Anda memiliki efek terapeutik yang jelas atau efek pereda gejala superfisial yang kuat. Jika yang pertama, tidak apa-apa untuk dikatakan. Tetapi jika yang terakhir, itu sangat sulit. Ini juga dapat menunda perawatan lesi yang sebenarnya." Bab 3612. Berbicara tentang ini, Smith melanjutkan pemaparannya lagi. "Ini seperti supositoria wasir yang sangat populer di China. Beberapa pasien di Amerika Serikat membelinya secara online atau dari saluran pasar gelap. Rasanya enak setelah menggunakannya, dan selalu berharap lulus inspeksi FDA.
Tetapi kami tidak pernah meluluskan penerapannya. Anda tahu mengapa? Liam bertanya dengan bingung. Lalu mengapa? Smith menjelaskan. Karena menurut kami, beberapa bahan pendingin dan analgesik digunakan dalam supositoria wasir. Bahan ini dapat menghilangkan rasa sakit pasien, tetapi hanya dapat menghilangkan rasa sakit sementara waktu. Menurut pendapat kami, bahan-bahan ini tidak hanya tidak mungkin untuk benar-benar mengobati lesi, dan kemungkinan untuk menutupi penyakitnya, sehingga menunda pengobatan ilmiah pasien. Oleh karena itu, kami juga mengeluarkan peringatan beberapa waktu lalu, mengingatkan pasien yang menggunakan obat ini untuk memperhatikan screening, bukan karena meringankan gejala dangkal sambil mengabaikan masalah inti. Selain itu, kami juga telah meneliti beberapa tablet kombinasi yang pernah sangat populer di Tiongkok. Konon, itu adalah obat flu khusus yang terbuat dari Honey Sakle dan Forsythia yang dikombinasikan dengan beberapa bahan obat barat. Namun setelah dilakukan penelitian, kami menemukan dalam obat tersebut terdapat dua bahan pengobatan barat yang sangat berperan sebagai terapi. Yang satu adalah acetaminophen, obat yang biasa digunakan untuk menurunkan demam dan analgesia. Yang lainnya digunakan untuk meredakan alergi dan rinitis. Dan obat bersin-bersin, pilek dan gejala lainnya, klorfeniramin. Kombinasi keduanya cukup untuk mengobati demam, pilek, dan pilek. Berbicara tentang ini, Smith merentangkan tangannya, dan berkata dengan sungguh-sungguh dan agak tak berdaya, Tuan Weaver, saya bukan menargetkan Anda, atau seluruh pengobatan tradisional oriental. Tapi kalau dipikir-pikir, kalau Jiuxuan Pharmaceutical juga menggunakan beberapa bahan tanaman dengan seenaknya, lalu mencampurnya dengan metformin, bahan obat barat yang bisa mengontrol gula darah, lalu mengklaim ke dunia luar bahwa ini adalah obat China, obat paten yang bisa efektif menurunkan gula darah. Bagaimana menurut Anda, mungkinkah obat ini akan kami setujui? Itulah mengapa kami selalu sangat berhati-hati dengan obat-obatan oriental. Kedokteran adalah disiplin yang sangat ketat, harus jelas dan tidak boleh tidak bertanggung jawab dan sewenang-wenang. Liam juga merasa sedikit malu, dan berkata dengan berani, Tuan Smith, saya tidak menyangkal hal-hal yang baru saja Anda katakan. Ada beberapa yang disebut obat China, atau obat yang menggabungkan timur dan barat. Itu memang pantas dicurigai, tapi menurut saya, obat tradisional oriental tidak bisa disamaratakan semuanya, karena banyak sekali obat mujarab dalam pengobatan tradisional oriental. Smith mengangguk. Tentu saja saya tidak menyangkal hal ini. Tetapi yang ingin saya katakan adalah bahwa bahkan obat-obatan oriental tradisional yang sangat baik pun harus memenuhi semua persyaratan FDA sebelum dapat memasuki pasar Amerika. Oleh karena itu, jika obat Anda ingin masuk pasar AS, pertama-tama kita harus memahami semua bahannya, serta penggunaan dan potensi bahaya dari masing-masing bahan. Liam balik bertanya, kalau begitu, seperti yang Anda katakan barusan, bahan dari banyak obat paten China terlalu rumit. Tidak mungkin menjelaskan dengan rinci dengan beberapa bahan, atau bahkan puluhan atau ratusan jenis. Bagaimana kami bisa menjelaskan dengan rinci? Apakah Anda yakin tentang hal itu satu persatu? Smith mengangkat bahu. Jika tidak dapat menjelaskan semuanya, maka tidak bisa. Liam bertanya lagi, meskipun Anda tahu bahwa obat ini sangat efektif, tetapi karena Anda tidak dapat sepenuhnya menentukan bahan dan fungsinya, apakah Anda menolak untuk memasarkannya? Ya, Smith berkata dengan tegas, sikap kami seperti ini. Bahkan jika obat ini benar-benar efektif, tetap tidak boleh diluncurkan sampai kami mengetahuinya. Liam mau tidak mau bertanya, kalau begitu, bukankah menurutmu ini juga merupakan kerugian bagi rakyat Amerika? Kerugian? Smith berkata dengan agak jijik ketika mendengar ini. Tuan Weaver, sejujurnya, kami memiliki banyak pengganti untuk semua obat oriental yang saya tahu sejauh ini, dan itu lebih aman dan lebih efisien. Apakah itu sakit kepala dan demam otak, atau tentang semua organ, pembuluh darah, dan sistem saraf termasuk jantung, hati, limpa, paru-paru, dan ginjal? Apa yang Anda miliki dalam pengobatan tradisional oriental, kami memilikinya di pengobatan barat. Metode pengobatan barat lebih baik daripada pengobatan timur.
Metode pengobatan kami jauh lebih baik. Bab 3613. Ketika Smith mengatakan ini, dia mengubah topik pembicaraan dan berkata lagi, terlebih lagi, ada banyak hal dalam pengobatan barat kami, sedangkan pengobatan timur Anda tidak memilikinya sama sekali. Misalnya, penyakit mental, seperti penyakit virus, seperti penyakit sistem kekebalan AIDS, dan sebagainya. Ada penyakit sistem endokrin seperti hipertiroidisme dan hipotiroidisme. Pada saat ini, Smith menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, ada terlalu banyak contoh serupa. Saya tidak akan menyebutkannya satu persatu. Singkatnya, saya pikir kami menolak obat-obatan Anda untuk memasuki pasar kami. Untuk rakyat kami, ini bukanlah kerugian, karena kami memiliki pilihan yang lebih baik di negara kami. Harga diri Liam sangat terluka oleh harga diri Smith. Dia sangat menyadari sikap Smith. Di permukaan dia tampak menghormati pihak lain, tetapi pada kenyataannya dia menghina dan meremehkan pengobatan oriental di tulangnya. Melihat bahwa dia meremehkan pengobatan oriental tanpa pandang bulu, Liam mau tidak mau bertanya kepadanya, Tuan Smith, Anda mengatakan pengobatan barat lebih baik daripada pengobatan oriental. Jadi saya ingin bertanya kepada Anda, dapatkah pengobatan barat mengobati kanker stadium lanjut secara efektif? Kanker stadium lanjut. Ekspresi Smith tiba-tiba terkejut, dan dia segera berkata, kanker stadium lanjut adalah masalah medis di seluruh dunia. Jika ada obat yang ditargetkan dan tidak ada resistensi obat, itu dapat memperpanjang hidup beberapa bulan. Tetapi jika telah mencapai tahap akhir difusi sistemik, ahli pun tidak berdaya. Berbicara tentang ini, jejak kesedihan melintas di alisnya, dan kemudian dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Lalu berkata dengan sedikit sarkasme dan jijik, namun demikian, pengobatan barat benar-benar berwibawa di bidang kanker. Liam menahan amarahnya dan mengangguk, dan berkata dengan serius, saya akui pengobatan barat, sebagai metode pengobatan paling utama di dunia, memang telah memberikan kontribusi besar bagi seluruh umat manusia. Tetapi ini bukanlah dasar bagi Anda untuk sepenuhnya menyangkal pengobatan timur. Lalu Liam bertanya kepada Smith, saya tidak tahu apakah Tuan Smith pernah mendengar seorang pengusaha terkenal di China yang menderita kanker pankreas stadium lanjut beberapa waktu lalu. Dia telah sembuh total sekarang. Smith berkata dengan jijik, bagaimana mungkin kanker pankreas stadium lanjut dapat disembuhkan? Ini lelucon terbesar dalam sejarah medis. Jangan bilang pasien ini disembuhkan dengan pengobatan tradisional oriental. Itu benar, Liam berkata dengan kepala terangkat tinggi. Kanker pankreas stadium lanjut, yang sudah difonsi mati oleh semua pengobatan barat, disembuhkan dengan pengobatan oriental. Smith mencibir dengan dingin. Anda bercanda. Saya belajar di bidang medis lebih dari 20 tahun. Apakah menurut Anda saya sangat terbelakang mental? Liam mengeluarkan 2 kotak pil pemulihan jiuksuan yang dia siapkan sebelumnya, meletakkannya di atas meja, lalu berkata kepada Smith, Tuan Smith, ini adalah pil pemulihan jiuksuan yang baru saja kami kembangkan. Obat ini dikembangkan khusus untuk kanker. Ini memiliki efek terapeutik yang sangat baik pada kanker. Bahkan pasien kanker stadium akhir, setelah meminum obat ini mereka dapat mempertahankan hidup mereka. Penggunaan jangka panjang bahkan dapat menyembuhkan. Saat dia mengatakan itu, Liam meninggikan suaranya sedikit, dan berkata dengan tegas, jika Anda tidak percaya, bisa mencobanya pada pasien kanker yang sakit parah. Dengan tingkat medismu, jika ada sukarelawan yang bersedia minum pil ini, Anda akan melihat perubahan di tubuhnya. Anda akan tahu apakah aku bercanda atau tidak. Ekspresi Smith berangsur-angsur menjadi dingin. Dia menarik dasinya, menatap Liam, dan berkata dengan tajam, dengar, aku tidak keberatan saat seseorang memintaku makan malam seharga $30.000. Dan aku tidak keberatan duduk di sini dan mendengarkan omong kosong Anda sepanjang malam. Tetapi jangan mengolok-olok pasien kanker stadium akhir di depan saya. Berbicara tentang ini, Smith menggeram dengan ekspresi yang terdistorsi. Putraku. Putraku yang baru berusia 12 tahun. Sejak dia didiagnosis menderita glioma 5 tahun lalu, dia telah menjalani beberapa kali kraniotomi. Sekarang telah berkembang menjadi 4 fase. Selama 5 tahun terakhir,
Dia menderita rasa sakit yang tidak dapat ditanggung oleh banyak orang seumur hidup. Dan aku juga telah menggunakan metode pengobatan terbaik yang bisa ditemukan di dunia ini. Karena teknologi medis terkemuka itulah dia bisa hidup sampai hari ini. Kalau tidak, dia mungkin telah meninggalkanku 3 tahun lalu. Jadi, jika Anda bisa berjanji, singkirkan obat sampahmu yang tidak dikenal itu. Mulai sekarang, jangan menyebut-nyebut pasien kanker stadium akhir. Aku bisa menjaga sikap sopanku dan duduk di sini bersamamu sampai selesai menghabiskan makanan ini. Bab 3614. Kalau tidak, aku pergi sekarang. Dan untuk $30.000 Anda, saya tidak akan mengembalikan 1 sen pun. Liam tidak menyangka hal seperti itu terjadi di keluarga James Smith. Dia bisa merasakan hal yang sama untuk sementara waktu. Jadi, dia berkata dengan nada meminta maaf. Tuan Smith, saya sangat menyesal mendengar hal seperti itu. Saya ingin bertanya, bagaimana kondisi anak Anda sekarang? Ketika Smith mendengar pertanyaan ini, agresi barusan menghilang seketika. Langsung digantikan oleh semacam keputusasaan dan ketidakberdayaan dari lubuk hatinya. Dia menghela napas dan bergumam. Setengah bulan yang lalu, dia baru saja menerima imunoterapi sel T Novartis Pharmaceuticals senilai $470.000 AS, tetapi efeknya minimal. Sekarang, tumornya telah kembali dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Baru 3 hari yang lalu, tumor terbesar di otaknya menekan saraf optiknya. Jadi dia sekarang buta. Tadi saya terlambat karena 1 jam sebelum saya pulang kerja. Istri saya memberitahu bahwa pendengarannya juga terpengaruh. Sekarang dia tidak dapat mendengar dengan jelas. Saya bergegas ke rumah sakit, dan dokter memberitahu bahwa kondisinya saat ini telah kehilangan arti pengobatan. Hidupnya paling lama tersisa 1 bulan. Berbicara tentang ini, Smith mengepalkan tinjunya dan berkata dengan enggan. Tetapi saya masih ingin mencoba terapi sel T lagi. Itu tidak akan berhasil sekali. Mungkin 2 atau 3 kali akan efektif. Bahkan jika itu hanya dapat membuatnya hidup lebih lama 2 atau 3 bulan, saya bersedia. Selama dia masih hidup, keajaiban bisa terjadi. Liam mendorong 2 pil pemulihan Jiuxuan di depannya lagi, dan berkata dengan serius, Tuan Smith, karena kondisi putra Anda sangat kritis, saya harap Anda dapat melepaskan prasangka Anda terhadap pengobatan tradisional oriental. Ambil 2 kotak obat ini dan coba saja. Keajaiban akan muncul. Ekspresi ganas Smith muncul kembali. Dia dengan kasar menyapu 2 kotak pil Jiuxuan. Dia meraung dengan marah. Aku sudah memberitahumu. Singkirkan sampahmu. Bahkan jika kamu membunuhku, aku akan membunuhmu. Saya tidak akan menggunakan putra saya yang berharga menjadi alat uji untuk obat tradisional terbelakang Anda. Liam selalu mempertahankan emosi diri dengan sangat baik. Dia telah mengukur suasana hati Smith. Dia tidak menyangka bahkan jika dia begitu peka, Smith masih penuh dengan permusuhan terhadap pengobatan tradisional oriental. Terlebih lagi, Charlie adalah dermawannya dan objek kekagumannya. Tetapi melihat pil pemulihan Jiuxuan Charlie, yang disempurnakan secara pribadi oleh Charlie, dipukul ke tanah oleh pihak lain, dia tidak tahan lagi. Segera, Liam berdiri dan berkata dengan marah, Tuan Smith, saya sudah menahan sikap menghina Anda berkali-kali. Sikap Anda yang sangat bangga dan terkemuka di dunia benar-benar keterlaluan. Apakah menurut Anda, saya terbang ke belahan dunia lain dan menghabiskan $50.000 untuk biaya humas hanya untuk menggoda Anda? Kalau begitu, Anda menganggap diri Anda terlalu serius. Setelah itu, dia membungkuk, mengambil 2 kotak pil pemulihan Jiuxuan, dengan lembut menyeka debu di atasnya, dan pada saat yang sama dengan hati-hati mengembalikan bagian kotak yang kusut. Setelah itu, dia berkata kepada Smith dengan sangat serius, Tuan Smith, saya meminta Anda untuk mengingat obat ini. Namanya pil pemulihan Jiuxuan, dibuat oleh master top yang sangat saya kagumi. Anda tidak percaya obat ini? Tidak masalah. Suatu hari, saya akan memberitahu Anda betapa bodohnya Anda hari ini. Apa yang disebut kesombongan dan kepercayaan diri Anda, menurut saya, seperti katak di dasar sumur, menonton langit dari dasar sumur. Begitu kata-kata itu terucap, dia segera menarik kopernya dan berkata dengan dingin, tidak perlu melanjutkan makan ini.
Tidak perlu mengembalikan uangnya. Selamat tinggal. Smith sedikit terkejut, tetapi tetap bersikeras. Jika memang begitu, maka saya tidak akan mengantar Anda pergi. Liam berbalik saat ini, menatap James Smith, merasa sedikit lembut di hatinya. Dia meletakkan kembali salah satu kotak pil pemulihan Jiuxuan di depannya, dan berkata dengan datar, meskipun Anda sangat sombong, anakmu tidak bersalah. Saya serahkan kotak obat ini. Anda mau menggunakannya atau tidak, itu terserah Anda. Bab 3615. Setelah mengatakan ini, Liam menarik kopernya dan pergi dari restoran. Saat ini, Smith merasa seolah-olah dia telah dipermalukan. Pada saat dia dalam keadaan linglung, Liam sudah pergi. Dia melihat ke bawah ke kotak pil pemulihan Jiuxuan di atas meja. Merasa sangat marah, dia mengangkat tangannya dan melemparkan kotak itu ke tempat sampah. Lalu berkata dengan marah seolah melampiaskan, "Apa-apaan pil pemulihan ini? Mana bisa merawat putraku? Aku telah menghabiskan jutaan dolar mencoba berbagai teknologi mutakhir. Bahkan jika presiden menderita kanker, dia tidak akan pernah bisa menerima perawatan lebih dari putraku. Setelah menghabiskan begitu banyak usaha, tidak akan bisa disembuhkan. Bagaimana obat kotoran semacam ini bisa menyembuhkan?" Saat ini, petugas humas yang bersembunyi di belakang dan tidak keluar untuk mengganggu keduanya bergegas keluar dan bertanya, "Tuan Smith, apa yang terjadi?" "Tuan Weaver sudah pergi," Smith berkata dengan marah. "Dia sudah pergi." Staf humas bertanya dengan canggung. "Makanannya hampir siap. Saya bisa menyajikannya untuk Anda." "Brengsek," Smith memarahi dengan kesal. "Aku ingin memberitahumu sejak lama bahwa masakan kokimu 10.000 kali lebih buruk daripada kotoran. Jika bukan karena menghasilkan uang, aku pasti sudah memasukkan masakan itu ke dalam pantatnya." Staf humas tercengang sejenak, tidak pernah menyangka bahwa Smith, yang selalu menjadi pria yang lembut, akan marah seperti ini. Tetapi dia juga tahu Smith pasti sedang dalam suasana hati yang sangat buruk. Saat ini, tidak ada yang dia katakan dapat menyentuh nasib buruknya. Jadi dia segera meminta maaf dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Smith, jangan khawatir. Kami akan mengganti chiefnya. Kami akan mengundang chef berbintang Michelin Prancis dari New York untuk melayani Anda secara pribadi." Smith menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin, "Tidak perlu berbicara tentang ini." Dia terpuruk dan berkata dengan mata merah, "Ini terakhir kali aku bekerja sama denganmu. Jika ada hal seperti ini lagi, jangan cari aku." Pada saat ini, Smith menyadari bahwa putranya tidak dapat diselamatkan. Meskipun dia baru saja memberitahu Liam bahwa dia masih berharap untuk terus merawat putranya dengan imunoterapi sel T senilai $470.000 AS dari Novartis Pharmaceuticals, dia juga menyadari bahwa apa yang disebut teknologi mutakhir masih jauh dari harapan. Pembunuh kanker ini hanya memiliki efek terapeutik yang baik pada kanker darah dan kanker limfatik, tetapi efeknya pada tumor padat biasa saja. Di hadapan pasien stadium akhir dengan tumor padat, imunoterapi senilai $470.000 AS ini seperti membujuk dan bermain. Efeknya minimal. Untuk membuat analogi yang tidak tepat, seolah-olah angin dapat dengan mudah menerbangkan kentut, tetapi sulit untuk menerbangkan setumpuk kotoran sepenuhnya. Selain itu, dia sekarang melarat. Sulit mengumpulkan $470.000 AS untuk biaya pengobatan selanjutnya. Smith biasanya berpenghasilan tinggi, dan keluarganya memiliki asuransi kesehatan yang sangat komprehensif. Namun asuransi kesehatan tersebut mencakup perawatan yang telah secara resmi digunakan secara komersial dan telah dimasukkan dalam asuransi kesehatan. Demi menyelamatkan nyawa putranya, Smith telah menggunakan kenyamanannya sendiri untuk berhubungan dengan teknologi medis top dunia, bahkan banyak teknologi medis yang masih dalam tahap percobaan. Biaya perawatan medis semacam itu sangat tinggi, dan asuransi kesehatan tidak mempedulikannya sama sekali, dan tidak menanggung sepeser pun. Jadi, selama bertahun-tahun, Smith telah menginvestasikan jutaan dolar dalam bentuk aset. Selain itu, setidaknya setengah dari mereka adalah pendapatan abu-abu yang mirip dengan saat ini. Saat ini, dia tidak mampu lagi membelinya. Terlebih lagi, dia menyadari kondisi putranya mulai memburuk dengan cepat. Kebutaan serta ketulian mengikuti satu demi satu.
Menurut tren ini, bertahan 1 bulan sudah menjadi yang terbaik. Jika sedikit lebih buruk, bahkan mungkin tidak bertahan 1 minggu. Dalam hal ini, memang tidak perlu baginya untuk terus menabung uang tambahan tersebut. Staf humas masih memikirkan bagaimana cara membujuknya. Tapi dia sudah berdiri, berbalik dan hendak keluar. Bab 3616. Namun, setelah berjalan beberapa langkah, dia tiba-tiba memikirkan apa yang dikatakan Liam sebelum dia pergi. Jadi, dia juga bertanya dalam hati, orang Cina itu tampaknya benar. Mengapa dia repot-repot terbang ke belahan dunia lain dan menghabiskan $50.000 untuk berbicara dengan saya tentang omong kosong ini? Setelah ragu-ragu sejenak, dia buru-buru berbalik. Melihat staf humas hendak mengambil tempat sampah, dia berkata, "Jangan bergerak. Letakkan tempat sampah itu." Staf humas bertanya dengan heran, "Tuan Smith, kamu, ada apa denganmu?" Smith melangkah ke arahnya, merebut tempat sampah dari tangannya, lalu mengeluarkan kotak pil pemulihan Jiuxuan. Lalu berbalik dan meninggalkan restoran. Saat ini, tidak ada tanda-tanda Liam di luar restoran. Semenit yang lalu, Liam sudah naik taksi dan menuju ke hotel yang dia pesan di pusat kota Washington. Dia tahu bahwa untuk orang yang sangat keras kepala seperti Smith, ada kemungkinan besar dia tidak akan bisa menjatuhkannya. Oleh karena itu, dia harus segera menjalankan rencana kedua Charlie, menemukan bintang Amerika Serikat, dan dia harus seorang bintang yang menderita kanker. Di taksi menuju hotel, dia sudah mulai mencari informasi yang relevan di ponselnya. Berharap menemukan subjek tes pengobatan yang paling cocok. Sambil mencarinya, dia masih marah dengan sikap Smith barusan. Mau tidak mau mengeluh dengan suara rendah. Pria ini benar-benar buta. Dia bahkan tidak percaya pada obat ajaib yang dibuat oleh Tuan Wade sendiri. Saya sudah terbang 10.000 kilometer. Saya ingin memberi dia kekayaan yang telah lama diimpikan banyak orang. Dia tidak menginginkannya. Saya tidak tahu apa yang akan dia sesali di masa depan. Pada saat yang sama, James Smith sudah masuk ke mobilnya. Tidak langsung menyalakan mobil. Dia memegang pil pemulihan Jiuxuan dan memeriksanya dengan cermat. Karena dia tidak bisa melihat alasannya, dia membuka kotak obat dan melihat papan obat plastik di dalamnya. Melalui bahan transparan, dia bisa melihat 7 pil hitam dan bulat di dalamnya. Dia tanpa sadar mengeluarkan salah satu pil dari lempeng plastik. Saat aluminium foil dibuka, aroma herbal yang kuat keluar darinya. Smith dikejutkan oleh aroma itu. Namun pikiran pertamanya bergumam tak terkendali. Aroma yang begitu kuat. Apakah ada aroma baru atau zat aromatik di dalamnya? Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan sedikit kekecewaan. Menghela napas, menaruh obat di kursi co-driver, dan menuju rumah sakit. Ketika tiba di rumah sakit, istrinya sedang duduk di luar bangsal ICU dan menangis. Melalui jendela kaca yang besar, dia bisa melihat putranya terbaring di tempat tidur dengan selang di sekujur tubuhnya. Melihat dia kembali, putrinya yang berusia 8 tahun memeluknya dan bertanya, "Ayah, apakah kakakku akan meninggal?" Smith buru-buru menghibur. "Jangan pikirkan itu, kakakmu tidak akan mati." Berbicara tentang ini, dia sendiri tidak bisa mengendalikan hidungnya yang sakit. Segera setelah itu, dia menemukan bahwa putranya di bangsal memakai ventilator. Meski kondisi putranya relatif serius, tidak ada masalah besar pada sistem pernapasannya, sehingga tidak cukup serius untuk membutuhkan ventilator. Apalagi saat dia pergi barusan, anaknya pingsan karena tuli. Dokter menyuntiknya dengan obat penenang dengan dosis yang aman. Dan dia pergi sendiri saat dia tertidur. Jadi dia tidak mengerti mengapa anak menggunakan ventilator saat dia tertidur. Jadi dia bertanya kepada istrinya, "Jenny, mengapa Jimmy memakai ventilator?" Istrinya Jenny Smith tersedak dan berkata, "Dokter bilang fungsi fisiknya menurun drastik. Oksigen darahnya turun. Jadi dia menggunakan ventilator." Saat dia berbicara, dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dan berkata dengan air mata, "James, dokter bilang Jimmy mungkin tidak punya banyak waktu." Bab 3617. Saat kanker mencapai stadium akhir, bagian manapun dari tubuh pasien dapat sewaktu-waktu berada dalam bahaya, dan kemudian mengancam jiwa.
Karena seluruh sistem tubuh seperti balok-balok bangunan yang terus-menerus ditumpuk, sudah diambang kehancuran, dan sewaktu-waktu bisa runtuh. Terlebih lagi, putra Smith baru berusia 12 tahun. Tubuhnya telah ditarik secara berlebihan dalam proses melawan kanker selama bertahun-tahun. Selain itu, tumor di otaknya semakin besar, dan setelah penglihatan dan pendengarannya terpengaruh, emosinya menjadi tidak stabil. Dokter harus memiliki obat penenang. Semua faktor ini mempercepat lainnya. Smith memandang tempat di kematiannya melalui jendela. Benar-benar putus asa. Dia tahu bahwa setelah bertahun-tahun bekerja keras, dia gagal. Pada saat ini, seorang dokter menghampirinya dan berkata dengan rasa hormat dan simpati, "Tuan Smith, kondisi Jimmy sangat buruk. Saya khawatir dia tidak akan selamat malam ini. Lihat apakah kita masih harus menyiapkan tindakan penyelamatan." Karena Smith adalah eksekutif senior FDA dan bertanggung jawab atas audit obat, dia memiliki koneksi yang sangat kuat dalam sistem medis AS. Itu sebabnya dia dapat terus menggunakan teknologi anti kanker paling mutakhir di dunia pada masa kanak-kanaknya. Justru karena itulah para dokter di rumah sakit sangat mementingkan putra-putranya. Saat ini, dokter juga tahu bahwa anak itu tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Namun mempertimbangkan keyakinan Smith yang kuat sepanjang waktu, dia masih meminta pendapat Smith apakah akan melakukan hal terakhir untuk menyelamatkan putranya. Tidak peduli status atau latar belakang apapun yang dimiliki seseorang, sehingga menjadi pasien yang sakit kritis, dia tidak memiliki martabat. Selain itu mungkin juga harus menanggung rasa sakit yang paling parah di dunia. Banyak metode penyelamatan yang sangat berbahaya bagi tubuh. Misalnya, dalam kasus henti jantung, resusitasi jantung yang kuat dapat mematahkan tulang rusuk pasien. Defibrilasi juga dapat menyebabkan kulit terbakar. Ketika sulit bernapas, dokter bahkan perlu merawat pasien, intubasi trakea pasien, atau bahkan memasukkan selang ke seluruh tubuh, lalu menggunakan berbagai peralatan untuk sirkulasi ekstrakorporeal pada pasien. Beberapa pasien, setelah rangkaian penyelamatan ini, memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali hidup mereka. Namun untuk pasien kanker parah, setelah penyelamatan jaringan seperti itu, kemungkinan besar mereka akan hidup beberapa hari tanpa martabat. Rumah sakit tempat putra Smith dirawat adalah Klinik Mayo. Ini adalah rumah sakit kanker terbaik di Amerika Serikat dan bahkan di dunia. Memiliki fasilitas terbaru dan paling mutakhir yang baru saja mereka buka tahun ini. Mereka menyalurkan dana besar dan sumber daya material pusat medis. Para dokter di sini memiliki pengalaman kaya dalam penyelamatan, hampir mewakili tingkat puncak perawatan medis kanker dan memiliki reputasi yang hebat di seluruh dunia. Institusi medis di seluruh dunia memiliki penilaian yang sangat tinggi terhadap Mayo. Segala macam rumor dapat keluar dalam satu kalimat. Siapapun Raja Hades yang meminta mati pada jaga ketiga, Mayo akan mempertahankannya sampai jaga kelima. Oleh karena itu, para dokter Mayo juga yakin bahwa putra Smith dapat hidup beberapa hari lagi melalui penyelamatan dengan segala cara. Namun, itu semua tergantung keinginan Smith. Lagi pula, menurut dokter, anak ini sudah terlalu banyak mengalami rasa sakit. Saat ini mutlak baginya untuk terus menjalani kengerian neraka sebelum pergi. Mata Smith sudah merah karena menangis. Air mata mengalir deras di wajahnya. Setelah ragu-ragu lagi dan lagi, dia masih menghela nafas dan berkata, "Lupakan, biarkan dia menghabiskan hari-hari terakhirnya dengan tenang. Aku tidak ingin dia menderita lagi." Dokter mengangguk berat dan berkata, "Tuan Smith, Anda telah membuat keputusan yang sangat tepat. Saya yakin Jimmy akan berterima kasih untuk itu." Bab 3618. Smith bertanya-tanya dan bertanya, apakah dia terjaga? Dokter berkata, dosis obat penenang yang kami berikan padanya sangat kecil. Jika ada kecelakaan, dia akan bangun 1 jam lagi. Anda dan keluarga bisa masuk dan menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya. Smith mengangguk dengan mata merah. Dokter menepuk pundaknya dan menghiburnya. Kamu bisa masuk sekarang. Aku tidak akan mengganggu keluargamu. Jika ada yang harus kami lakukan, bunyikan bel panggilan. Aku akan datang secepat mungkin. Baik, dokter sudah pergi. Dan ICU yang semula memiliki persyaratan sangat tinggi untuk lingkungan yang steril,
Tidak lagi diberlakukan batasan apapun. Artinya pasien di bangsal sudah mulai mengambil listrik sendiri. Smith berjalan ke bangsal bersama istri dan putrinya. Putranya di kasur rumah sakit masih belum sadarkan diri, tetapi terlihat bahwa dia dalam keadaan yang sangat buruk. Dia pucat dan kurus. Istri Smith kehilangan kendali emosinya. Dia menangis dan berbaring di tepi kasur rumah sakit. Dia memegang erat tangan anak itu dan berseru, "Jimmy, berjanjilah pada ibu, kamu akan sembuh. Ibu tidak bisa hidup tanpamu." Smith diam-diam menyeka air mata, berseru dan berkata, "Jenny, kita akan kehilangan Jimmy. Kamu harus menerima kenyataan ini." "Tidak," Jenny Smith bertekad dan berkata, "aku tidak bersedia. Tidak ada yang bisa mengambil anakku dariku, bahkan Tuhan." Smith berkata tanpa daya, "Jenny, kita sudah menggunakan semua metode yang tersedia di dunia ini. Solusi apa yang lebih baik yang dapat kita miliki jika kamu tidak menerimanya?" Jenny tampak agak gila, dan berkata, "Teman baik saya tahu seorang paranormal. Paranormal itu tinggal di Arizona. Selain paranormal, dia juga mahir dalam agama tertentu di Meksiko. Saya akan mengundangnya sekarang." Usai berbicara, Jenny langsung mengeluarkan ponselnya. Smith buru-buru menghentikan, dan berkata, "Kamu siswi terbaik yang lulus dari University of Pennsylvania. Mengapa percaya pada paranormal yang tidak memiliki dasar ilmiah sama sekali?" Jenny menyampaikannya, "Kalau begitu katakan padaku, menurutmu apa yang harus aku percayai?" Smith berkata tanpa berpikir, "Tentu saja saya percaya pada pengobatan modern." Jenny menunjuk ke kasur rumah sakit, dan bertanya sambil menangis, "Jimmy sedang tersedak. Katakan padaku, bagaimana pengobatan modern bisa menyelamatkannya?" "Bagaimana?" Smith menutupi wajahnya, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, "Jika bukan karena pengobatan modern, Jimmy mungkin sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Sekarang sel kanker sudah menyebar ke seluruh tubuhnya. Tidak peduli seberapa canggihnya teknologi medis, tidak mungkin menyelamatkannya. Dia akan mati. Dia juga anakku. Aku berharap keajaiban bisa terjadi. Tapi kita harus tetap realistis. Atau kamu mungkin tidak bisa masuk ke dalam hidup ini." Jenny berteriak seperti orang gila. "Aku tidak peduli. Aku tidak peduli tentang apapun sekarang. Aku hanya ingin anakku hidup. Aku tidak bisa hanya tinggal di sini dan melihatnya mati. Kita harus melakukan sesuatu. Jika kamu tidak melakukannya, jangan hentikan saya." Saat dia berbicara, Jenny memikirkan sesuatu, dan berkata lagi, "Saya mendengar ada seorang praktisi pengobatan Tiongkok yang sangat baik di Chinatown. Saya akan meminta informasi kontaknya kepada seorang teman." Smith juga tiba-tiba teringat kotak obat yang diberikan Liam kepadanya. Dia berkata tanpa sadar, "Seseorang baru saja memberi saya sekotak obat paten China. Coba itu dulu. Jika obat paten China ini tidak efektif, kamu bisa pergi memanggil beberapa praktisi pengobatan Tiongkok." Jenny buru-buru bertanya, "Di mana obatnya? Ambil dan berikan pada Jimmy." Smith berkata, "Ada di dalam mobil. Saya akan mengambilnya." Bab 3619. 2 menit kemudian, Smith kembali ke bangsal ICU dengan kotak pil pemulihan Jiuxuan. Ketika Jenny melihat suaminya benar-benar memiliki sekotak obat di tangannya, dia mengambilnya dan berkata, "Apakah obat ini diminum?" "Bagaimana cara meminumnya?" "Diminum secara oral," Smith berkata dengan ragu-ragu. "Tapi saya tidak tahu bagaimana cara meminumnya. Orang yang memberi saya obat itu tidak memberitahu." Jenny mengambil obat di tangannya dan melihatnya. Untungnya ada keterangan dalam bahasa Cina dan Inggris di bagian belakang kotak. Dia melihat baris kata sederhana di atasnya, dan berkata dengan heran, hanya ada satu kalimat di atasnya. "Pasien kanker, minumlah 1 tablet sehari saat perut kosong. Kegigihan dalam meminumnya dapat menyembuhkan penyakit dan dapat membantu tubuh pulih dengan cepat." "Sialan," umpat Smith. Dia menggertakkan giginya, dan berkata, "Aku belum pernah melihat obat anti kanker yang tidak tepat. Bahkan permen karet yang dimakan anak-anak lebih dari ini. Sama sekali tidak ada kredibilitas." Dia cemberut dengan jijik dan berkata, "Bagaimana memulihkan tubuh? Aku benci teori vitalitas dan yin-yang yang paling banyak dibicarakan orang China. Semua itu omong kosong di mataku."
Lebih baik aku membuang sampah ini. Jenny menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, "Tidak, aku akan memberikannya ke Jimmy." Smith berseru. Obat ini bahkan tidak memberikan informasi bahan, kontraindikasi, dan efek samping. Ini benar-benar sampah. Jangan langsung diberikan pada Jimmy. Jenny berkata dengan keras kepala. Tidak penting tertulis apa. Yang penting bisa menyembuhkan kanker. Karena tertulis demikian, aku akan mencobanya. Kepala Smith sebesar ember. Dan penghinaannya terhadap pengobatan tradisional oriental membuatnya benar-benar tidak mau membiarkan putranya mencoba obat paten China yang tidak dapat diandalkan ini saat anaknya sekarat. Namun, Jenny tidak peduli lagi. Dia sekarang seperti orang yang tenggelam sekarat. Kotak obat di tangannya menjadi jalan keluar terakhirnya. Jenny langsung mengeluarkan pil yang telah dibuka Smith sebelumnya. Dengan hati-hati mengangkat kepala putranya, melepas topeng ventilator, dan memasukkan pil itu ke mulut putranya. Smith berseru, "Kamu gila. Kamu lepas masker oksigennya sekarang. Dia akan mati. Kamu seharusnya menunggu dia bangun untuk meminum pil sampah ini. Bagaimana kalau dia tersedak?" Jenny tidak peduli lagi tentang ini. Dia memasukkan pil itu ke mulut putranya, lalu mengambil sedikit air dari samping tempat tidur untuk membantunya meminumnya. Tetapi ketika Jenny baru memegang gelas, dia menemukan bahwa pil itu telah masuk ke mulut putranya, dan kemudian menghilang. Ini adalah ramuan yang dibuat oleh Charlie sendiri yang dicampur dengan pil penyembuhan. Begitu masuk ke mulut, bereaksi dengan air liur dan segera berubah menjadi cairan obat murni yang mengalir ke tenggorokan pasien lalu masuk ke dalam perut. Jenny mencium bau obat yang keluar dari mulut putranya, dan tanpa sadar bergumam, pil ini cepat meleleh. Smith menutupi dahinya dengan satu tangan, dan berkata dengan sedih, "Saya benar-benar tidak percaya. Saya memusatkan teknologi anti-kanker top dunia pada Jimmy, tetapi pada akhir hidupnya dia menelan obat paten China yang asalnya tidak diketahui. Benar-benar memalukan." Jenny tidak dapat menahan diri untuk mengeluh. Sejak kamu bergabung FDA, kepribadianmu menjadi lebih ekstrim dan keras. Pengobatan modern bukanlah satu-satunya hal yang efektif di dunia ini. Mengapa kamu bersikeras menyerang metode medis lain? Smith berkata dengan sangat serius. Saya tidak mengkritik orang lain. Tetapi metode perawatan apapun harus bertahan dalam ujian kesempurnaan. Ini adalah prinsip sains. Jenny bertanya balik. Kalau begitu, apakah kamu percaya pada Tuhan? Aku. Smith terdiam. Di Amerika Serikat, jika seseorang secara terbuka mengatakan bahwa dia tidak percaya pada Tuhan, dia akan dikucilkan oleh seluruh masyarakat. Bab 3620. Karena di negara ini, bahkan jika presiden berkuasa, dia harus mengatakan, "Tuhan memberkati Amerika," di kalimat terakhir sumpah jabatannya. Karena itu, percaya kepada Tuhan adalah kebenaran politik di sini. Bahkan jika benar-benar tidak mempercayainya, tidak dapat menyangkal keberadaannya. Oleh karena itu, Smith tiba-tiba menjadi malu. Dia berkata dengan terbata-bata, "Bagiku, Tuhan lebih merupakan kepercayaan dan petunjuk. Bagaimana mungkin obat Cina yang tidak ketat dapat dibandingkan dengan Tuhan?" Jenny berkata dengan dingin, "Aku tahu, tidak ada Tuhan di hatimu sama sekali. Karena kamu sama sekali tidak percaya pada Tuhan. Aku tidak punya." Smith langsung berkata dengan keras seolah-olah ekornya telah diinjak. "Kamu tahu, aku pergi ke gereja bersamamu setiap minggu, dan aku berdoa kepada Tuhan setiap hari. Bagaimana mungkin aku tidak percaya pada Tuhan? Aku hanya tidak percaya pada pengobatan Tiongkok ini." Jenny berkata dengan sangat kejam, "Jangan pikir aku tidak tahu. Setiap kali kamu pergi ke gereja bersamaku, kamu selalu asal-asalan di hatimu. Aku belum pernah melihat ketakutanmu akan Tuhan di dalam dirimu. Selama bertahun-tahun, kamu selalu seperti ini." Smith masih ingin membantah, tetapi dia tiba-tiba mendengar suara anak laki-laki bertanya, "Ayah, Ibu, apa yang kalian perdebatkan?" Dia tanpa sadar menatap putranya di ranjang rumah sakit. Melihat putranya telah bangun, dia berkata, "Ibumu bilang aku tidak percaya pada Tuhan. Kapan aku berhenti percaya Tuhan?" Setelah selesai berbicara, dia kembali sadar dan berkata, "Ya Tuhan. Jimmy, kamu sudah bangun. Efek obat penenang pasti sudah berlalu.
bagaimana keadaanmu? Jenny juga tanpa sadar berbalik, dan melihat putranya sudah bangun. Dia cepat-cepat mengulurkan tangannya untuk menyentuh dahinya, dan bertanya, Jimmy, bagaimana perasaanmu? Jangan takut, ibu ada di sini. Ibu akan selalu bersamamu. Jimmy berkata pelan, aku haus dan lapar. Jenny memberikan gelas dan sedotan ke mulutnya, dan berkata, Jimmy, minumlah. Lagi pula, matanya tiba-tiba membelalak, dan dia bertanya seolah meledak, Jimmy, kamu bisa mendengarku. Smith juga tercengang. Sebelum putranya dibius, dia gelisah karena kehilangan pendengarannya. Dokter takut nyawanya dalam bahaya, jadi dia menyuntikkan obat penenang. Namun, sang anak sekarang dapat berbicara dengan istrinya. Cukup membuktikan bahwa pendengarannya sudah pulih. Jimmy mengangguk dan berkata, aku bisa mendengarmu berbicara. Dan, suami istri itu buru-buru bertanya, dan apa? Jimmy berkedip keras, dan berkata, dan aku merasa, sepertinya aku bisa melihat sedikit cahaya sekarang. Apa? Smith tercengang, dan berseru, kamu bisa melihat ibu dan ayah. Belum, jawab Jimmy, hanya saja kegelapan di depan mataku telah berubah menjadi cahaya. Samar-samar bisa melihat beberapa garis. Tapi garis ini sangat kabur. Sangat kabur. Smith buru-buru berkata, ayah akan nyalakan semua lampu. Setelah berbicara, dia dengan cepat menyalakan lampu di bangsal ke yang paling terang, dan bertanya dengan penuh semangat, Jimmy, bagaimana sekarang? Jimmy juga sedikit bersemangat, dan berkata dengan suara gemetar, saya bisa melihat garis besar benda lebih jelas, ayah, saya melihatmu. Saya bisa melihat garis besar kamu sekarang. Tapi saya masih tidak bisa melihat garis besar wajahmu dengan jelas. Jenny segera menutup mulutnya dengan kedua tangan, dan tersedak tak terkendali. Ya Tuhan, ini keajaiban. Keajaiban terjadi. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.